أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemuda Fatih Sunnah ingin meminta nasihat Ustaz tentang bagaimana sih hijrah yang sebenarnya, khususnya untuk kami para pemuda ini di zaman yang sekarang ini. Nasihat Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sebagaimana yang kita ketahui, fenomena hijrah di kalangan pemuda khususnya dan kaum muslimin secara umum satu dekade ke belakang ini, sekitar 10 tahun ke belakang ini, luar biasa menggeliat, semarak. Kita lihat di mana-mana orang kembali untuk memegang teguh agamanya. Para pemuda yang sebelumnya tidak ada di masjid sekarang penuh di masjid, Masya Allah. Demikian juga bisa kita lihat dari perubahan penampilan yang tadinya urakan barangkali sekarang lebih agamis begitu. Nah, di sini yang ingin kita singgung adalah sejauh manakah hijrah itu sejatinya yang ingin kita raih. Apakah hijrah hanya sebatas perpindahan dari satu tempat gaul ke tempat yang lain? Apakah hijrah itu sebatas perubahan penampilan dari penampilan satu ke penampilan yang lain, atau seperti apa? Maka jawabannya ada pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang insya Allah semuanya sudah menghafalnya, yaitu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Dan Masya Allahnya dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memisalkan perbuatan yang tergantung niatnya adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang hijrahnya itu niat hijrahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia dapatin tuh Allah dan Rasulnya. Tetapi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau dia niat hijrahnya itu untuk tujuan dunia yang ingin dia capai, atau untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, ya sudah, dia hanya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia nggak nyampe ke Allah dan Rasulnya. Maka kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, hijrah kita ini untuk siapa? Apakah benar untuk mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah hanya untuk sebatas ikut-ikutan fenomena hijrah? Teman-teman mulai sholat, kita ikut sholat. Teman-teman mulai merubah penampilan, kita ikut merubah penampilan. Naam, bagus. Tetapi harus kita pastikan, luruskan untuk apa dan untuk siapa hijrah kita ini. Nah, kemudian juga kami ingin menyinggung bahwasanya dari proses hijrah ini, setidaknya seseorang menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah ilmu yang dia dapat, tentunya dong, wawasan tentang keagamaan, karena dia sudah mulai ngaji. Wawasan tentang keagamaan makin bertambah. Yang kedua, akhlak, perubahan pada akhlak. Nah, disinilah kita harus mengetahui apa yang dihasilkan. Apakah hanya sebatas ilmu, ataukah juga berbarengan dengan perubahan akhlak. Nah, ikhwah fiddin a'azzanallahu iyyakum, dari dua hal ini yang nantinya akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita pertama kali, bukanlah ilmu sebenarnya, tetapi yang akan dirasakan pertama kali oleh orang-orang yang di sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, kakak adik kita, tetangga kita. Yang pertama kali dari proses hijrah kita adalah akhlak. Akan kelihatan tuh, hijrah yang benar akan menghasilkan orang-orang yang tadinya sikapnya urakan menjadi sikapnya begitu baik, menyenangkan. Yang tadinya cekakakan hahihi ketika masuk gang misalkan, dia datang dengan assalamualaikum, penuh dengan senyum. Yang ketika bersama orang tua selalu bikin orang tua sedih, sekarang selalu menyenangkan orang tua selalu rindu dengan keberadaannya. Nah, inilah dari dua hal ini, dari ilmu yang bertambah dan akhlak, maka perlu kita perhatikan tentang akhlak. Karena pertama kali yang akan orang lain rasakan dari kita, dari hijrahnya kita, adalah perubahan akhlak. Adapun ilmu, akan ketahuan keilmuan seseorang manakala terjadi proses diskusi, terjadi proses obrolan. Disitulah ketahuan bahwasanya ilmunya sudah bertambah. Tetapi ada satu hal
yang tanpa ngobrol orang lain sudah merasakannya. Apa itu tadi? Akhlak. Maka perhatikanlah akhlak yang mulia ini. Karena akhlak yang mulia inilah tujuan dari Rasulullah SAW diutus. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di tengah-tengah umat ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah yang bisa kami sampaikan. Ikhwah fillah azza wa yakum. Semoga bermanfaat. Ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.